Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Shalom Bapak Ibu saudara-saudariku dalam Kristus. Senang sekali hari ini Jumat 1 November kita masih bisa ketemu. Ini semua karena anugerahnya Tuhan. Hari ini Tuhan mengajak kita semua untuk berbahagia. Ya, bacaan Injil hari ini diambil dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12b. Ya, ada 8 sabda bahagia yang merupakan gambaran dari karakter Kristus yang disediakan bagi kita. Kita diajak untuk yuk berbahagia, kata Tuhan. Bahagia itu tidak kita alami nanti kalau kita sudah meninggal, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan mengajak kita sekarang, saat ini juga, dalam segala kondisi kita. Ideal, tidak ideal, kita bisa berbahagia. Ya, di sini ada 8 kurang lebih waktu Tuhan Yesus ada di bukit bersama dengan murid-muridnya. Yesus berbicara, mengajar mereka, katanya yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ya, miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang miskin. Di sini dikatakan miskin rohani. Orang yang miskin rohani ingin mengejar kekayaan surgawi. Harta surgawi itu apa sih? Kedekatan kita dengan Tuhan. Relasi yang intim dengan Tuhan. Tuhan yang ada di dalam kita. Karakter Kristus yang terpancar di dalam kita. Orang-orang yang memiliki karakter Kristus, yang memiliki keintiman dengan Allah, itulah orang-orang yang memiliki kekayaan surgawi. Jadi berbahagialah kita yang miskin, yang haus ya akan kekayaan rohani. Yang kedua dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Duka cita, kita tidak bisa menghindari perasaan duka cita, perasaan kehilangan, perasaan ditinggal orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi yang selama ini bersama-sama terus dengan kita. Tidak bisa kita hindari. Contohnya saat pandemi kemarin, banyak sekali dari kita kehilangan anggota keluarga kita. Tapi Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Penerimaan. Walaupun kita sedang dalam keadaan yang berduka cita, Tuhan minta kita untuk berdamai dengan keadaan kita, menerima. Karena pasti kita akan dihibur. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut. Meresponi segala keadaan dengan kasihnya Tuhan. Bagaimana kita bisa meresponi dengan kasihnya Tuhan? Kita dulu harus mengalami kasih yang daripada Tuhan. Kita dulu harus mengalami kaya kasihnya Tuhan. Marilah kita banyak mengoleksi kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita ingat-ingat setiap hari betapa baiknya Tuhan kepada kita. Barulah kita bisa membagikan apa yang kita rasakan daripada Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Meresponi keadaan yang tidak baik sekalipun dengan lemah lembut, dengan pengendalian diri. Ya, dikatakan di situ orang yang lemah lembut mereka akan memiliki bumi. Itulah janji-janji Tuhan ya. Kemudian berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Orang yang pengen terus kenal Tuhan lebih dan lebih lagi, baca firman-Nya Tuhan, ya, pujian penyembahan, berdoa. Firman Tuhan ini mungkin sudah diulang-ulang setiap tahun, ulang lagi. Tapi setiap kita baca, kita dapat sesuatu yang baru, yang sesuai dengan tantangan kita hari ini. Ya, Roh Kudus ngomong sama kita, kasih solusi, kasih jawaban sama kita. Itulah saat kita mencari kebenarannya Tuhan, kita akan dipuaskan. Kita akan mendapatkan solusi, mendapatkan jawaban, mendapatkan suaranya Tuhan. Hikmat daripada Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh juga kemurahan. Murah hati tidak hanya memikirkan kepentingan kita. Ya, bukan hanya untungnya saya, yang penting saya, tapi memikirkan yang untung buat orang lain, yang baik buat kamu, yang mungkin buat saya rugi, tapi buat kamu lebih perlu, kamu lebih untung. Ya, berbahagialah orang-orang yang berani untuk
bermurah hati, berbagi dengan yang lain. Berbahagialah orang yang suci hatinya, orang-orang yang mencari kebenarannya Tuhan, orang-orang yang mencari karakternya Tuhan, menjaga kesucian, ya, menjaga semua yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita, kita terus berusaha untuk menepatinya. Ada suara di dalam kita saat kita dekat dengan Tuhan, ada hikmatnya Tuhan. Jangan diem, tahan, jangan lakukan, ya. Itulah semua yang Tuhan sediakan bagi kita, Roh Kudusnya yang siap menjaga kita, siap memberikan hikmat kepada kita, warning kepada kita, ya. Itulah orang-orang yang menjaga hatinya dari kesucian akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang dianiaya, ya, sekalipun sebab kebenaran. Berbahagialah kita semua yang dicela dan dianiaya. Seringkali tidak semua orang, ya, bisa menerima kebenaran daripada Tuhan. Bisa nggak saat kita ditolak, saat kita didebat sama orang, saat kita tidak diterima, ya, mau nggak kita tetap bersuka cita, tetap berbahagia, tetap punya integritas, tetap lurus, walaupun semua orang di sekitar kita melakukan yang tidak? Boleh nggak kita tetap teguh berkata iya? Boleh nggak kita tetap teguh melakukan kebenaran? Mau nggak kita saat semua orang di jalur kiri yang dilarang di jalan, kita nggak ikut-ikutan? Mau nggak saat semuanya nyogok jalurnya, kita tetap enggak walaupun kita mungkin nggak dapat proyeknya? Mau nggak kita banyak, ya, dunia ini menawarkan kemudahan-kemudahan. Mau nggak kita tetap ada di kebenaran yang mungkin menyulitkan kita, yang mungkin bikin kita lama mungkin. Atau mungkin sepertinya kita gagal, kita nggak masuk. Ya, marilah hari-hari ini Tuhan mengajak kita untuk yuk kita mengalami kebahagiaan di dalam segala kondisi yang mungkin hari-hari ini nggak ideal. Nggak banyak orang ngajari bagaimana berbahagia. Tapi kita hari-hari ini banyak bagaimana ngajari supaya kita nggak anxiety, supaya kita nggak overthinking, itu banyak. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yuk kita berbahagia. Tapi kuncinya apa? Terus kita harus intim dengan Tuhan, jalin relasi yang erat dengan Tuhan, supaya kita punya integritas. Kita berani mengatakan kebenaran, kita berani terus maju, walaupun keadaan kita mungkin gak baik-baik aja. Tapi percayalah, saat kita mau ikut Tuhan, walaupun keadaan kita mungkin tidak ideal, tapi joyful, kebahagiaan, sukacita kita tetap. Mari teman-teman, kita terus mendekat kepada Tuhan supaya kita mampu memiliki karakter seperti Kristus. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa dalam surga, kalau hari ini Engkau memberikan pengertian baru kepada kami. Kau mengingatkan kami bahwa kebahagiaan itu ada di dunia saat ini. Bisa kami alami Tuhan, bisa kami rasakan. Walaupun keadaan kami mungkin tidak baik-baik saja saat ini. Mungkin kami mengalami banyak sekali tantangan Tuhan, keadaan itu tidak ideal Tuhan. Tapi kami percaya saat kami menjalin relasi yang erat dengan Engkau, kami mencintai firman-Mu, terus mencari Engkau sampai dapat. Kami terus mengarahkan hati kami Tuhan berdoa, berbicara kepadamu 1 kali 24 jam dalam hati kami Tuhan. Memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya kami akan melakukan kemenangan, mengalami kemenangan sehari demi sehari. Dan kebahagiaan itu dapat kami rasakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua yang menonton Resapi hari ini Tuhan. Biar Engkau juga mengerti setiap kebutuhan dari Bapak Ibu teman-teman kami semua. Dan Engkau yang memberikan kebahagiaan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.